Halo, saya Nurul Fitri dengan NIM 19040033 akan melakukan praktikum bioteknologi yaitu membuat tape singkong. Tape sendiri adalah produk yang dihasilkan dari proses fermentasi di mana terjadi perombakan bahan-bahan yang tidak sederhana. Zat pati yang ada dalam suatu bahan makanan akan diubah menjadi bentuk yang lebih sederhana yaitu gula dengan bantuan suatu mikroorganisme yang disebut ragi atau khamir. Pada praktikum kali ini akan dilakukan pembuatan tape menggunakan bahan utama dari singkong dengan klasifikasi Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledone, ordo Euphorbiales, famili Euphorbiaceae, genus Manihot, dan spesies Manihot utilissima. Menurut Dwi Joseph Putro dalam Tarigan 1988, ragi tape merupakan populasi campuran yang terdiri dari spesies-spesies dari genus Aspergillus, Saccharomyces, Candida, Hansenula, dan bakteri Acetobacter. Alat-alat yang digunakan ada talenan, wadah, saringan, sendok, dan pisau. Sedangkan untuk bahan-bahan yang digunakan ada singkong, ragi, dan daun pisang. Yang pertama dilakukan adalah pengupasan kulit singkong. Singkong kulitnya dikupas agar bersih dan juga siap untuk difermentasi. Setelah kulit singkong dikupas, dilakukan pengerikan pada ari yang terdapat pada singkong. Hal ini bertujuan untuk memudahkan mikroorganisme yang terdapat dalam ragi atau hamir tersebut dapat memakan pati dari singkong ini dengan mudah. Sesuai dengan keinginan. Setelah dipotong, dilakukan pencucian. Hal ini dilakukan agar mikroorganisme yang tidak diinginkan tidak ikut dalam proses fermentasi. Setelah itu, singkong siap dikukus. Proses pengukusan ini dilakukan kurang lebih 30 menit. Sementara itu, ragi dihaluskan agar nantinya mudah untuk dibalurkan kepada singkong yang telah dikukus. Setelah singkong matang,
jam, maka singkong siap untuk dibaburkan menggunakan ragi. Ragi diayak dan diratakan di bawah singkong dan juga di atas singkong atau di atas daun pisang. Setelah itu, dilakukan pembungkusan menggunakan daun pisang dan diikat dengan tali rafia. Kemudian ditutup dengan wadah. Ini adalah tape singkong yang telah didiamkan selama 2 hari. Kita akan lihat hasil dari fermentasi yang telah kita lakukan. Kelihatan nggak? Dari warnanya ini udah mulai kekuningan. Terus teksturnya udah lembek. Dari baunya, bau khas tape. Coba kita rasain ya. Manis, tapi sedikit ada rasa asam. Pemilihan bahan dasar singkong harus baik. Proses pembuatan tape singkong pun harus benar, karena ketika keduanya ini tidak dilakukan dengan baik dan benar, maka tape singkong tidak akan berhasil. Selanjutnya, dari segi kesterilan, ketika ada mikroba yang ikut tercampur ke dalam proses fermentasi ini, maka bisa jadi fermentasi yang dilakukan itu gagal karena ada mikroba yang bergabung, mikroba yang tidak diinginkan. Selanjutnya, proses pembungkusan dan penyimpanan ini dilakukan karena proses fermentasi pada tape singkong ini dilakukan fermentasi anaerob atau tidak membutuhkan oksigen. Ketika adanya oksigen masuk ke dalam proses ini, maka akan menyebabkan enzim yang ada dalam ragi tidak akan pecah, sehingga menyebabkan kegagalan nanti di proses fermentasi ini. Proses fermentasi dilakukan selama 2 hari pada suhu kamar. Kemudian ada reaksi fermentasi alkohol tape singkong. Mula-mula, pati dalam singkong ini akan diubah oleh enzim amilase yang dikeluarkan oleh mikroba menjadi maltosa. Nah, setelah itu, maltosa dapat dirombak menjadi glukosa oleh enzim maltase. Glukosa oleh enzim zimase nantinya dirombak menjadi alkohol. Selanjutnya, ada skema jalur fermentasi alkohol oleh Hamir. Pada proses fermentasi anaerob, mula-mula glukosa dipecah menjadi asam pirufat yang melalui lintasan Ebman-Meyerhof-Pamas atau IMP. Setelah itu terjadi dekarboksilasi dehida, asam pirufat menjadi asetaldehida. Nah, asetaldehida ini tereduksi menjadi etanol, yaitu menerima elektron hasil oksidasi asam gliserildehida 3-fosfat. Melalui proses fermentasi anaerob ini, 90% glukosa akan diubah menjadi etanol dan karbon dioksida. Sekian dari saya dan semoga bermanfaat.